atau gimana? Oh ya, yang kemarin mau dicoba atau seperti apa? Jadi kalau kemarin itu kan memang belum ada data ya. Kalau yang saya beri ke kalian itu yang modeling kemarin itu kan memang belum ada data tutupan lahannya ya. Iya, sehingga untuk contohnya memang kalau mau pakai itu ya harus bikin tutupan lahannya dulu ya. Cuman itu kan memakan waktu ya. Tapi untuk langkah-langkahnya kan sebenarnya sudah saya berikan di PDF yang kemarin tuh ya. Dari kira-kira dari langkah-langkah itu sudah bisa dilakukan belum kemarin? Sudah bisa ya? Sudah? Termasuk mengkonversi nilai poligon tutupan lahan ke mining factor itu sudah? Nah itu memang ada subjektivitas di situ ya. Itu mungkin interpretasi kamu dengan teman kamu atau dengan saya mungkin kadang beda juga ya. Dan nanti. Tapi ya kira-kira paling tidak nanti ada justifikasinya ya. Misalkan tutupan lahannya itu misalkan daerah persawahan. Nah, kalau persawahan itu masuk apa? Kira-kira masukkan di dalam apa? Ya. Ya. Nanti dicek lagi di situ ya. Kalau residensial, ya boleh. Salah satunya itu ya. Nah, salah satunya itu. Kalau yang lain untuk tutupan lain bisa melakukan belum? Ngikutin yang di anu. Kalau Mas Dimas kan sudah bisa. Ya, tapi yang lain itu kira-kira udah bisa belum? Bisa. Ya. Bisa ya? Ya. Mengikuti petunjuk yang saya berikan kemarin ya. Ya Pak. Kemarin sampai yang Mas Dimas di share screen juga udah ngikutin juga sampai situ juga Pak sama. Oke, kalau itu udah bisa kan tinggal yang EGZ itu nanti di copy, dimasukkan ke dalam file yang kemarin sudah saya share ya, yang free coefficient.dat itu ya, layer 3.dat itu ya. Sudah Pak. Yang Nah, kalau sudah, ya, berarti nanti kita tinggal masuk ke modelingnya ya. Jadi nanti kalau mau dipraktekkan itu kalian ya harus yang komkotnya yang saya berikan itu kan daerah Kretek ya. Nah, nanti kalian harus bikin tutupan lahannya itu lebih luas dari area penelitiannya. Nah, satu lagi, tutupan lahan itu juga berlaku untuk di daerah di laut. Nah, yang laut ini udah dilakukan belum, Mas, kemarin? Untuk laut belum, Pak. Jadi jadi nanti tetap yang laut tetap dibikin ya poligonnya ya. Oh, tetap ada poligonnya nih, Pak. Poligon laut nanti dimasukkan anunya di 0,013 itu kan nanti akan air ya. Benar, Pak. Nah, jadi tutupan lahan itu nanti meskipun laut itu juga dibikin ya. Itu kadang yang mungkin lupa ya. Mungkin sebagian saya belum sampaikan kemarin, yang di bagian laut juga dibikin sehingga bentuknya kotak gitu ya. Sesuai dengan layer ketiga kalian juga kotak gitu kan. Layer 3-nya itu. Layer 3 itu kan ada laut, ada darat ya. Betul kan? Betul, Pak. Ada data Barnas, ada data Demnas atau topografi lah. Tutupan lahan juga seperti itu, bentuknya kotak juga. Nah, kalau dia ada lautnya, ya laut itu dibikin poligonnya juga, terus diisi juga mining faktornya. Tapi mining faktornya kan kalau laut itu kan sama dengan air, sama dengan sungai itu sekitar 0,013 ya. Iya, Pak. Gitu ya. Betul, Pak. Nah, nanti EGS-nya sehingga bentuknya itu juga kalau dibikin nano itu kotak gitu ya. Kalau yang kalian lakukan kayaknya tadi baru di darat aja ya, kalau nggak salah ya. Benar, Pak. Yang laut belum ya. Jadi poligon yang di laut itu dibikin lagi, terus diisi mining faktornya 0,013. Itu ya, tambahan dari saya ya. Nah,
Kalau sudah nanti kita masuk ke, supaya saya cari file dulu ya. Bentar. Oke, saya share screen ya. Baik, Pak. Nanti kita masuk ke Comcode CTL ini ya. Comcode CTL, kemudian dilihat di sini kita menggunakan berapa layer gitu ya. Menggunakan berapa layer dulu. Kemudian kalau sudah, yang tutupan lahan kita itu kan adanya di layer terakhir ya, layer ketiga ya. Kalau menggunakan layer 3 layer berarti layer ketiga. Nah, kita lihat di layer pertama dulu. Nah, ini layer pertama itu ini ya. Di bagian button friction ini biasanya ya, bisa kita on kan, bisa kita off kan ya. Nah, ini button friction-nya ini bisa kita on kan. Nah, misalkan ini kita on kan beri nama ya, kalau kosong ya, kosong atau 1 nih ya. Ini kalau kosong berarti kita on kan, tapi dengan nilai bottom friction-nya itu, coefficient manning-nya itu 0,013 ya. Layer 2 juga sama di sini. Ini kan kita on kan ya, kita on kan bottom friction-nya, kita on kan, dan kita pilih 0. Nah, karena dia pilihannya 0, dia akan menggunakan manning factor yang di bawah ini ya, 0,013 ya. Anggapnya itu masih di cair air semua ya. Nah, karena kita tidak memiliki tutupan lahan di layer 2 sama layer 1, sehingga ini bisa kita on kan biasa, tapi bukan berdasarkan variabel ya. Jadi bedanya antara 0 dengan 2, kalau 0 itu kita on kan, tapi dengan nilai manning factor yang di bawahnya ini. Tapi kalau 2, kita berarti on juga, tapi kita harus menyediakan variabel n ini ya, manning n ini ya. Nah, kalau kita memilih 2, kita harus menyediakan nilai manning-nya ini. Tapi kalau 0 berarti kita manning faktornya yang di bawah ini yang dipakai ya, 0,013 ya. Nah, tutupan lahan kita itu kan kita pakai di layer terakhir, ini sebagai contoh layer ketiga ya. Nah, ini berarti bottom friction-nya kita on kan, tapi kita on kan menggunakan pilihan kedua, karena kita punya variabelnya ya, yang kamu bikin EGZ tadi ya. Betul nggak? Sampai sini paham ya? Nah, jadi nanti di perbedaannya di layer paling terakhir, layer detailnya itu kita aktifkan yang ini, yang 2, on tapi variabel lah. Kalau kita aktifkan yang ini, 2, variabel ini, dia tidak akan membaca yang bawah ini, tapi dia akan membaca di ini ya, freak coefficient layer 03 dat ini ya. Nah, kita harus menyediakan file ini dulu ya. Bisa dipahami ya? Nah, ini nanti kalau misalkan ini kita, kalau mau dibuktikan ini di anu aja, ini di off kan gitu ya. Pasti nanti error ya. Nah, ini di on kan 2, tapi filenya ini kita hapus maksudnya ya. Ini kita hapus ya. Dia nanti akan error. Ya. Nah, misalkan ini kita delete, terus ini kita aktifkan 2, nanti dia akan error. Tapi kalau ini kita off kan atau kita on kan yang kosong, dia akan membaca yang bawahnya ini. Kira-kira bisa dipahami Mas ya. Jadi nanti pilihannya kalau 2, kita harus menyediakan tutupan lahan yang berupa ini ya, freak coef layer 03 dat ini ya. Ini ya tinggal mengganti yang EGZ, tinggal ditimpakan di sini ya, di copy terus di paste di sini, tapi nama filenya tidak boleh berubah, tetap freak coef layer, tergantung ya. Kalau 3 layer ya berarti 03 dot, kalau
5 layer berarti layer 05 dot dan seterusnya. Itu ya Mas ya? Bisa dipahami ya sampai sini ya? Halo? Ya, sebenarnya cuma itu aja sih. Jadi untuk tutupan LAN itu sederhana, nanti di layer terakhir tinggal diaktifkan tadi ya yang 2, bottom friction-nya itu diaktifkan, kemudian kita menyediakan satu file namanya freq-coep layer misalkan 03.dat lah, itu yang hasil tutupan LAN kamu yang EGZ tadi dimasukkan ke situ. Nanti juga sama, nanti hasil survei tutupan LAN kamu dari drone itu diolah sampai ketemu EGZ. Tapi yang saya tekankan tadi ya, jangan lupa yang di laut itu juga ada poligonnya ya, poligon tutupan lahan tapi berupa air ya. Itu jangan dihilangkan, tetap harus ada gitu ya. Kalau nggak seperti itu nanti dia bingung ya. Bingungnya itu karena tidak membentuk poligon kotak gitu ya. Dan tutupan lahan itu harus lebih besar dari area penelitian kita, datanya itu. Sampai sini bisa dipahami, Mas? Oke. Kalau ada yang Bisa, Pak. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan. Kemarin kan kayaknya sudah ya, untuk bikin petanya sebenarnya udah bisa ya. Nanti tinggal mengganti. Sebenarnya ini nanti kita harus praktek sebenarnya kalau dengan data lapangan gitu ya. Nanti mungkin akan ada kendala-kendala khusus yang terutama dalam penyiapan data itu ya, Batnas sama Batnas Demnas sama atau Batnas sama hasil survei topografi kamu dari drone ya. Nanti diingat nih patokan utama itu adalah nilai ini ya, topografi ketinggian 0 ya. Itu harus benar ya nanti. Makanya nanti waktu mengikat itu harus benar. Maksud saya gini, itu nanti harus disesuaikan dengan batas wilayah juga ya. Karena kamu nanti mappingnya kan batas-batas wilayah itu dimasukkan sehingga nolnya itu harapan saya itu sesuai yang batas wilayah itu ya. Soalnya itu penting nanti, pentingnya di model itu kalau nolnya tidak sama dengan batas wilayah atau batas pantainya ya. Maksud saya batas pantai itu nanti menjadi nggak logis ya. Maksudnya nggak logis gini. Bisa jadi kalau tidak sesuai itu masuk ke darat itu nilainya masih rendah tsunami-nya, padahal dia harusnya sudah naik tinggi gitu ya. Itu karena ada ketidaksesuaian nilai 0 antara batas wilayah dengan data survei kamu misalkan gitu. Nah, nanti itu ada trik-trik khusus dalam dalam menyiapkan inputan batimetri sama topografinya ya. Dan itu nanti kita pelajari sekali lagi ya, karena itu yang paling penting memang. Kira-kira seperti itu. Baik Pak, kalau begitu. Mungkin izin bertanya Pak. Kami kemarin sempat melakukan survei uji coba di wilayah Parangtritis Pak. Kemudian setelah melakukan pengedrunan itu kita coba olah, karena wilayah kami banyak pemukimannya ya Pak. Jadi untuk membuat DTM-nya itu agak sulit Pak, karena menghapusnya juga perlu titik ikat. Nah kebetulan kami kemarin tidak sempat membawa GPS, jadi titik ikatnya kami serahkan ke aplikasi buat pengolahnya sendiri, jadi hasilnya agak jelek. Nah itu kira-kira DEM-nya itu bisa digunakan nggak Pak ya? Jadi di DEM-nya, untuk DEM itu kan ada bangunan-bangunan, ketinggian bangunan kan termasuk terhitung ya Pak. Kalau DTM kan hanya ground-nya saja. Nah itu kira-kira bisa digunakan nggak Pak? Bisa gunakan tidak nih Pak? Atau harus DTM gitu? Memang sebaiknya DTM ya Mas ya. Nah itu memang ya itu tadi memang ada kesulitan, apalagi kalau wilayahnya luas dan banyak gedung, banyak bangunan, banyak pohon. Itu yang
yang kadang sebenarnya kalau tutupan lahannya sudah dimasukkan harusnya yang digunakan DTM ya. Ya, gitu ya. Jadi nanti kalau line covernya masuk harusnya DTM yang dipakai. Gitu ya. Ya. Nanti kalau ada titik ikatnya itu diikatkan ke situ. Tapi proses dapetin DTM itu lama nggak, Mas? Oh, berarti tapi bisa ya, pada prinsipnya bisa ya dapat DTM ya. Oh, nanti kan kalau kalau kita bandingkan hasilnya dengan Demnas itu kan belum DTM ya, betul nggak? Nanti pasti, ya, Demnas itu kan belum DTM ya, jadi belum ada koreksinya, sehingga nanti di hasil model juga akan berbeda pasti. Nah, itu yang menjadi objek penelitian kamu kan di situ nanti, ya. Di samping kamu resolusinya lebih detail juga, memang ada perbedaan di situ. Kalau saya kira kalau yang di Demnas itu kan belum betul-betul di ground-nya ya, tapi ya kalau ada bangunan ya dia ya posisinya tuh di atas bangunan tuh, kalau ada pohon ya yang pas pohon di atas pohon itu. Jadi nanti kira-kira seperti itu perbedaannya. Makanya kalau di penggunaan Demnas murni nanti itu waktu di modeling tsunami begitu masuk ke daerah pemukiman itu dia ada kecenderungan model tsunami-nya akan menurun ya, karena dianggap topografinya naik gitu kan. Padahal naiknya itu kan sebenarnya itu adalah tinggi bangunan sama tinggi pohon atau apalah gitu ya. Itu bukan karena topografinya tinggi tapi ada bangunan di situ gitu ya. Itu nanti kelihatan di modelnya itu. Nah, kalau hanya menggunakan dam tanpa koreksi gitu, nanti dia akan cenderung menurun tsunami-nya. Padahal harusnya tidak seperti itu karena tsunami tetap bisa masuk ya lewat celah-celah antar rumah misalkan gitu ya, atau antar pohon, antar rumah dan seterusnya itu. Tapi kalau menggunakan dam itu ya kesannya dia naik, topografinya lebih tinggi dibanding sekitar itu. Sebaliknya kalau di daerah-daerah sawah dia akan menjadi lebih tinggi di modelnya nanti karena ada kecenderungan dia itu rendah topografinya ya. Itu padahal sebenarnya topografinya itu antara yang sawah dengan perumahan pemukiman itu sama, cuman karena ada bangunan kesannya menjadi lebih tinggi yang di daerah pemukiman itu yang akan membuat modelnya menjadi berbeda nanti. Kira-kira gambaran awalnya sih seperti itu, Mas. Bisa dimahami ya maksudnya ya, maksud saya ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau memungkinkan, kalau sudah ada data, kita bisa latihan untuk bikin ini ya, layernya ya. Itu saya pengennya itu langsung menggunakan data lapangan sekalian. Jadi ya saya ngajarinya nggak berulang lagi gitu ya. Nanti kita menggabungkan dengan Badnas kita ya. Nanti kita latihan download Badnas, kemudian kita gabung dengan hasil survei kalian, kemudian kita siapkan untuk layer ketiganya ya, atau layer detailnya, atau bisa jadi layer ketiga atau layer keempat atau layer kelima, terserah kalian nanti mau menggunakan berapa layer gitu. Oke. Kira-kira bisa dapat kapan, Mas? Ya nggak harus ya, nggak harus data benar dulu ya, yang penting contoh aja nih. Oh ya. Oh gitu ya. Baik. Ya, boleh. Ya. Tapi ya, kalau minggu ini besok itu kalau nggak salah kemarin kan apa ya? Kamisnya itu siang ya. Jumatnya pagi ya. Ya, berarti
jangan Kamis siang, jangan Jumat pagi. Berarti kalau mau ya Kamisnya pagi atau Jumatnya siang gitu ya. Karena itu Kamis siang itu saya ada jadwal nguji sama Jumat pagi kalau nggak salah, atau kebalik nggak ya, saya lupa ya. Kayaknya itu ya. Pokoknya saya sampaikan kemarin tuh ya, itu ada jadwal ujian soalnya, nguji saya. Uji Taruna STMK. Oke. Boleh, nanti kita ketemu lagi ya. Ya. Oke. Tapi itu nanti kita langsung praktek itu ya. Yang kalian persiapkan berarti toolnya itu yang ringan-ringan dulu ya Mas ya. Kalau saya lebih suka pakai QGIS sama Global Mapper ya untuk bikin layer ya. ArcGIS itu berat ya. ArcGIS untuk mappingnya nanti, tapi pada prinsipnya ArcGIS juga bisa, cuman saya biasa karena biar ringan saya biasa menggunakan itu QGIS sama Global Mapper paling itu untuk ya. Tapi pada prinsipnya ArcGIS juga bisa, cuman ya itu karena berat itu prosesnya, kadang saya agak malas untuk menggunakan. Tapi kalian nanti kalau pakai ArcGIS juga nggak apa-apa gitu. Gitu ya. Mungkin Jumat aja kali ya, karena kalian bisa mempersiapkan itu dulu. Jumat siang mungkin ya. Jadi kalian ada waktu untuk nyiapin datanya itu, datanya nggak harus benar 100% dulu ya. Yang penting ada data lapangan dulu yang bisa kita pakai sama-sama untuk bikin layar ketiganya. Gitu. Oke. Berarti kemarin sudah sempat bawa drone-nya itu ke lapangan. Oh iya. Oh, oke. Hmm. Itu berapa gede sih Mas? Berapa meter? Drone-nya besar ya? Oh kecil. Oh, ya ya ya. Oke. Oke, baik. Ya sudah. Itu berarti tapi belum selesai ya pengolahannya ya? Oh ya, ya sudah berarti itu aja ya, Jumat ya mungkin ya. Oke. Oh gitu. Oke. Drone-nya itu kita drone drone yang biasa itu ya, Mas? Iya yang untuk cuman untuk dokumentasi untuk apa itu? Ini untuk foto-foto itu aja yang kita miliki itu. Hmm. Hmm. Oh. Hmm. Oh gitu ya. Ya, nanti coba saya cek ya. Kayaknya anunya apa saya juga belum tahu itu. Nanti kalau memang bisa dimanfaatkan bareng ya nggak apa-apa, nanti berarti ada teman-teman BMKG yang ikut ke lapangan juga sambil belajar juga nanti gitu. Oke, itu ya Mas ya. Hmm.
Iya ya, oke. Oh gitu. Oke. Oke, coba nanti saya cek ya, saya tanyakan teman-teman, anu ya, apa itu, teman-teman teknisi ya, karena, teknisi yang lebih paham terkait drone itu nanti. Oh ya, iya, oke, siap, baik, nggih. Gitu ya Mas ya? Nggih. Ada lagi kira-kira Mas, hari ini? Ya mohon maaf ya, sebenarnya ini hari ini sederhana banget, karena sebenarnya, tinggal mengganti file aja terus di-run lagi gitu. Sebenarnya itu aja sih untuk tutupan lahan. Yang penting, poligon tutupan lahan ada, dikonversi ke nilai Manning faktornya, baru dibikin grid-nya gitu ya. Nah, setelah dapat grid XYZ itu, kita masukkan ke, file yang namanya tadi ya, precoep layer 03.dat itu. Kalau namanya itu memang nggak boleh diganti ya, cuman, apanya itu, nilai-nilai di dalamnya bisa diganti, tapi kalau nama filenya tetap gitu aja. Nah, ini kalau mau pakai yang 5 layer ya tinggal diganti layer, yang diganti 05.dat gitu ya. Itu ya Mas ya? Oke. Baik, Pak. Ya, berarti ini untuk hari ini kita cukupkan sekian, nanti kita coba, masuk hari Jumat itu kalau datanya sudah ada, coba langsung kita siapin cara bikin layer 1, 2, 3-nya, terutama layer ketiganya ya. Layer 1, 2 kan tinggal download aja ya. Tapi layer 3 itu memang harus kita bikin. Layer 3 tetap harus kita bikin nanti ya. Gitu ya. Oke, Pak. Mungkin izin bertanya dulu, Pak. Saya mohon maaf tadi terlambat agak lama.